Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab istiwa'ullahi ala arsyihi. Bab tentang istiwa Allah, ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini merupakan salah satu garis pemisah antara ahlu sunnah dengan ahlu al-bid'ah. Ahlus sunnah menetapkan sifat istiwa Allah, ketinggian Allah di atas arsy-Nya, yang berlainan berbeda dengan ahli bid'ah yang menafikannya. Ya, baik dari golongan Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, Maturidiyah. Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa ya'taqidu ahlul hadisi wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawatin ala arsyihi. Ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf berkeyakinan dan mereka bersaksi bahwa Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Sedikit kita mau menjelaskan tentang arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum ditanya, arsy makhluk atau bukan? Yakin? Enggak, wallahu a'lam. Taib, ahsantum, barakallahu fikum. Arsy adalah makhluk Allah yang pertama, makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling tinggi. Ya, kalau kita mau menjelaskan tentang keistimewaan al-arsy, kata para ulama banyak sekali.
Tadi kita sebut 3, yang intinya arsy adalah makhluk. Arsy makhluk Allah yang pertama, yang paling besar, dan yang paling tinggi. Adapun dalil tentang arsy adalah makhluk Allah yang pertama, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana wa kana arsyuhu 'alal ma. Sesungguhnya Allah mentakdirkan semua takdir makhluknya, semua dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan arsy-Nya Allah sudah ada di atas air. Ini dalil, kata ulama, arsy itu makhluk yang pertama sebelum pena takdir. Meskipun itu ada khilaf di antara para ulama, apakah pena takdir ataukah arsy yang diciptakan pertama, tapi yang rajih, yang benar, yang lebih tepat, arsy makhluk yang pertama. Kemudian dalil arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tentang wasi'a kursiyuhu samawati wal arda. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ini kalau antum lihat tafsir Ibnu Katsir, dibawakan hadis mas samawatu sab'u wal araduna sab' fil kursi illa kahalqatin mulqa ala ardil fala. Tidaklah perumpamaan langit dan bumi dengan 7 lapisnya jika dibandingkan dengan kursinya Allah, kecuali seperti lingkaran kecil yang dilemparkan di tanah yang lapang. Kursinya Allah lebih luas, lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian kata Rasul, ya, perbandingan arsy dengan kursi sama dengan tadi. Arsy seperti tanah yang lapang, sedangkan kursinya Allah ibaratnya seperti lingkaran kecil. Ini dalil arsy makhluk Allah yang paling besar. Adapun arsy adalah makhluk yang paling tinggi, sebagaimana Rasul mengatakan, idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu al-firdausal a'la. Apabila kalian memohon kepada Allah surga, mintalah surga firdaus. Fa innaha alal jannah, karena itu adalah surga yang paling tinggi. Wa fawqaha arsyur rahman, dan di atas surga firdaus adalah arsy-Nya Allah. Itu diantara keistimewaan al-arsy. Ditambah lagi arsy, ya, Allah istawa alaih, Allah istiwa di atasnya. Kemudian arsy dipikul oleh 8 malaikat ketika hari kiamat, seperti dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Ahlussunnah sekali lagi berkeyakinan Allah di atas langit yang ke-7, di atas al-arsy. Kama nataqa bihi kitabuhu fi qauli azza wa jalla. Seperti yang Allah katakan dalam ayat kitabnya pada 7 ayat. Ini akan kita sebutkan beberapa ayatnya. Yang pertama dalam surat surat apa itu kalau? Al-A'raf. Kalau ini kurang tulisan nanti. Al-A'raf ayat 54 ya. Nah, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Di sini surat Yunus, afwan. Surat Yunus ayat ketiga. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istawa di atas al-arsy. Abdullah bin Abbas dari kalangan sahabat, Mujahid dari kalangan tabi'in, Abul Aliyah dari kalangan tabi'in mentafsirkan istawa dengan kata-kata ala wartafa'ah, tinggi di atas al-arsy. Kalau dikumpulkan kata para ulama,
tafsir ulama salaf tentang istawa ala, ya, istawa ala di sini. Itu ada 4 penafsiran salaf. Ada yang mengatakan ala, irtafa'a, istaqarra, sa'ida. Itu penafsiran salaf tentang istawa. Cuma intinya sama, ya. Ala tinggi, irtafa'a juga tinggi, sa'ida juga sama. Ya, adapun istaqarra menetap. Dan ini juga pernah kita sampaikan, kajian kita membantah salah satu, ya, ahli kalam yang lulusan Mesir yang menuduh katanya Syekh Utsaimin atau, ya, salafilah itu mengarang-arang tafsir istawa istaqarra. Ini jahil murakkab. Ya, padahal ulama salaf, ya, di antaranya pernah kita bukakan waktu itu kita di Surabaya, kita bukakan kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah, termasuk ulama salaf jauh sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara tafsir salaf tentang istawa, istaqarra, menetap. Sekali lagi, ini salah satu tafsir ulama salaf yang ahlul bid'ah, ya, mereka jahil terhadapnya. Demikian pula Imam Ibnu Abdul Bar, jauh sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam kitab beliau At-Tamhid, ya, syarah terhadap Muwatta Imam Malik, sama, beliau menyatakan di antara makna istawa, istaqarra fil ulu, Allah menetap di ketinggian. Sekali lagi, ini yang ada pada tafsir ulama salaf. Yang aneh bin nyeleneh, mereka ini tadi mengingkari tafsir salaf, tapi ngarang tafsir sendiri yang tidak pernah diucapkan oleh salaf, yaitu mengatakan istawa artinya istaula, menguasai. Ya, yang pertama kita membantahnya, sebutkan satu saja ulama salaf, sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, ya, atau 4 imam mazhab, ya, atau yang setelah mereka yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Ya, tidak akan ada yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Bahkan salah satu tokoh mereka pernah melobi ahli bahasa Arab yang bernama Ibnul Arabi untuk mencarikan bagi mereka dalil klasik dari mungkin syair-syair Arab terdahulu yang, ya, mentafsirkan istawa dengan istaula. Ini liciknya al-bidah. Mereka berkeyakinan dulu, baru apa? Cari dalil. Nah, itu kelakuan mereka sejak dahulu sampai detik ini. Berkeyakinan dulu, baru berdalil. Ini di antara contohnya. Ada salah satu tokoh mereka meminta, ya, kepada ahli bahasa Arab untuk mencarikan mana, ya, dari syair-syair Arab terdahulu yang mengatakan istawa itu di antara maknanya istaula. Apa kata pakar bahasa Arab yang bernama Ibnul Arabi? Lan ajib, aku tidak akan mungkin mendapatkan makna tersebut. Nah, itu karangan mereka sendiri. Ya, kalau kata Imam Ibnu Khuzaimah yang bermadzhab Syafi'i dalam kitab beliau At-Tauhid, ya, bahwasanya yang pertama kali mentafsirkan istawa dengan istaula kelompok Al-Jahmiyah. Dan sekali lagi, kalau ada ustadz dai, ya, mengatakan istawa artinya istaula, di antara cara membantahnya yang pertama tadi, tunjukkan satu ulama salaf yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Adapun kita tadi sudah disampaikan ala wartafa Abul Aliyah, dan itu dalam Sahih Bukhari. Demikian pula dengan tafsir Ibn Abbas dalam tafsir At-Tabari. Kemudian kalau membantahnya lagi, ya, di antaranya kata ulama, coba ayat tadi, surat Yunus ayat ketiga. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Coba kita terjemahkan versi mereka. Ini untuk membantah mereka yang mentafsirkan istawa dengan menguasai. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah
yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian istawa, kalau ditafsirkan menurut mereka apa tadi? Kemudian Allah menguasai arsy. Maka di situ kalau mau berpikir sejenak, berarti sebelum diciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, ada yang menguasai arsy sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah kuasai, rebutan apa? Na'udzubillah min dzalik. Ini bantahan yang sebenarnya telak terhadap mereka. Kalau mereka mau berpikir sejenak, ya nggak mungkin asbun seperti itu. Ya, contohnya di sini. Kalau diterjemahkan sesuai versi mereka, kemudian Allah menguasai arsy, berarti sebelum itu ada yang menguasai arsy sebelum Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah ada penguasa di alam semesta selain Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Itu sekali lagi bantahan kepada yang mentafsirkan istawa dengan ya istaula, menguasai. Kita baca lagi ayat-ayat tentang sifat istiwa bagi Allah di atas arsy. Di antaranya di sini surat Al-Furqan ayat 59, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal arsy. Allah yang mengangkat langit dan bumi, yang meninggikan langit dan bumi tanpa tiang-tiang seperti yang kalian lihat, kemudian dia istawa di atas arsy. Dalam ayat ini ada juga bantahan terhadap salah satu syubhat mereka. Mereka mengatakan kalau Allah di atas langit, di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Maka ini nggak layak bagi Allah, maka artinya bukan ya tinggi di atas arsy. Namun tadi kembali kepada tafsir mereka yang batil. Kita bantah, ya kata ulama, ini salah satu contoh ahlul kalam. Mereka mengotak-atik ayat dengan akal-akalan mereka. Kata mereka kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada al-arsy. Di antara membantahnya di sini ayatnya mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang seperti yang kalian lihat. Kata para ulama, kaidah mereka Allah kalau di atas arsy butuh kepada arsy, ini kaidah yang tidak benar sama sekali. Kenapa demikian? Karena langit itu di atas bumi atau di bawah bumi? Yakin? Nggak mencela-menceli. Nah, langit di atas bumi. Apakah langit butuh kepada bumi? Ya, sudah kita sepakati langit di atas bumi. Apakah langit butuh kepada bumi? Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan langit ditinggikan oleh Allah tanpa tiang. Langit di atas bumi, namun langit tidak butuh kepada apa? Ini antara makhluk yang di atas nggak mesti butuh kepada yang bawah. Apalagi itu logika mereka yang apa? Ya, keliru. Ya, logika yang apa? Ya, kalau bisa dikatakan akal yang picik, itu hanya halusinasi mereka. Sekali lagi, langit yang di atas bumi tidak butuh kepada bumi, buktinya nggak ada tiang-tiang. Sebagaimana dalam ayat tadi. Bighairi amadin tarawunaha. Kemudian kita kembalikan kepada Allah namanya Al-Ghani. Allah namanya Al-Ghani. Allah Maha Kaya, nggak butuh kepada makhluk. Allah As-Samad. Allah nggak butuh kepada makhluk. Makhluk yang butuh kepada Allah. Ya, namun itulah sekali lagi tuduhan mereka kepada Allah. Kalau Allah di atas arsy, kata mereka, nanti Allah butuh kepada arsy. Ini tidak benar sama sekali. Ayat selanjutnya, surat As-Sajdah ayat keempat, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah tinggi di atas arsy, tsumma stawa 'alal arsy ar-Rahman fas'al bihi khabira. Sama dengan surat Toha, tsumma stawa 'alal arsy. Ayat selanjutnya juga sama. Kemudian dalam surat As-Sajdah, diulang lagi mungkin. Ini afwan, di buku anak kurang tertib tulisannya. Tsumma stawa 'alal arsy ar-Rahman fas'al bi khabira. Kemudian tsumma stawa 'alal arsy Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Surat Al-Hadid kalau nggak salah. Ayat keempat.
Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia istawa di atas al-arsy. Ya, di sini ada 7 ayat. Ya, kalau mau ditulis, kalau mau ditambahkan, tadi surat, kalau kita mau urutkan ya, dari surat Al-A'raf 54, kemudian surat Yunus ayat ketiga, kemudian surat Ar-Ra'd ya ayat kedua, nanti tolong dilihat lagi di mushaf. Kemudian surat Toha ya, ayat kelima, kemudian surat Al-Furqan ayat 59, kemudian ayat keempat Sajdah, kemudian surat Al-Hadid ayat keempat. Ada berapa ayat? Pas 7. Nah, nanti dilihat lagi, barangkali ada kegagalan nomor, cuma ini 7 ayat dalam Al-Quran yang menetapkan sifat istiwa Allah di atas al-arsy. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sedikit perlu kita tambahkan pembahasan tentang sifat Allah. Ya, kata para ulama, sifat Allah dalam Al-Quran ya ataupun dalam hadis itu ada 2. Sifat yang ditetapkan dan sifat yang dinafikan. Kita fokus kepada sifat yang ditetapkan dulu. Atau kalau dalam bahasanya para ulama, sifat as-subutiyah atau sifat al-muthbatah, sifat yang ditetapkan bagi Allah. Itu ada 2. Sifat yang ditetapkan bagi Allah ada 2. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa sifat dzatiyah itu? Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Ya, misalnya Allah punya sifat as-sama, mendengar, sifat al-basar, melihat. Ini semuanya sifat dzatiyah. Senantiasa Allah mendengar, senantiasa Allah melihat. Di antaranya sifat al-ulu. Sifat al-ulu. Wa huwal aliyyu al-azim. Subhana rabbiyal a'la. Namanya Allah al-ali, namanya Allah al-a'la. Setiap nama pasti mengandung sifat. Ya, sifat Allah yang terkandung dalam namanya al-a'la, al-ali adalah al-ulu, sifat ketinggian. Paham ya di sini? Ya, sifat apa? Al-ulu. Kemudian kita pindah kepada sifat yang kedua yang ditetapkan oleh Allah, yaitu sifat tadi apa namanya? Fi'liyah. Apa sifat fi'liyah itu? Antum jangan terjemahkan kosakatanya, tapi apa istilah ulama itu? Naam ahsanta. Ya, terkadang dalam mustalah istilah-istilah bidang ilmu jangan diterjemahkan lewat apa? Kosakata bahasanya. Seperti as-shalah. Kalau bahasa Arabnya sholat artinya apa? Secara bahasa doa, berarti wa aqimus sholat, doa saja, nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Nggak benar. Makanya kalau ditanya istilah itu jawab sesuai dengan istilah yang dijelaskan oleh para ulama. Jangan diartikan hanya dari sisi bahasa saja. Di sini juga demikian. Apa itu sifat al-fi'liyah? Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Jika Allah tidak berkehendak, tidak tersifati dengannya. Tidak terus menerus tersifati dengannya dari awal. Paham tuh? Nah, contohnya sifat istiwa. Sekali lagi, di antara sifat fi'liyah adalah sifat apa? Istiwa. Kenapa istiwa dikatakan sifat fi'liyah? Karena Allah tersifati dengan istiwa setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6
masa. Allah istiwa di atas aras setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kalau ada alil bid'ah ya menafikan sifat istiwa Allah di atas aras dengan kata-kata, kalau Allah dikatakan tinggi di atas aras, lalu di mana Allah sebelum diciptakannya? Aras. Maka kita kembali kepada sifat tadi yang dzatiyah. Sifat apa? Sifat apa? Al-ulu. Kita katakan Allah tetap tinggi karena Allah namanya Al-Ali. Paham dong? Paham dong? Nah, ini kita sampaikan diantaranya untuk menjawab syubhat al-bidah. Kalau ada yang mengatakan, kalau dikatakan Allah istawa di atas ars, lalu di mana Allah ketika belum ada al-ars? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Allah tetap tinggi karena namanya Allah Al-Ali. Paham dong? Dari sini kita mau sampaikan lagi lebih terperinci sedikit biar nggak ngantuk atau tambah ngantuk. Baik. Apa bedanya sifat istiwa dengan sifat al-ulu? Apa bedanya apa? Sifat istiwa dengan sifat al-ulu. Yang pertama kata para ulama, sifat istiwa itu sifat yang tidak dari sisi dalilnya, sifat istiwa, sifat al-khobariyah, yaitu sifat yang hanya bisa ditetapkan lewat jalur dalil nakal as-sama saja. Ya, ana ulangi, sifat istiwa itu sifat yang hanya bisa ditetapkan lewat jalur nakal saja, ayat atau hadis saja. Beda dengan sifat ulu, itu dalilnya bisa nakal, bisa al-akal. Ana ulangi lagi, sifat istiwa itu hanya bisa ditetapkan lewat jalur apa tadi? Nakal. Allah istiwa di atas aras. Kita hanya tahu sifat Allah istiwa di atas aras karena ada ayatnya. Ya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa dan juga 7 ayat tadi. Sedangkan sifat ketinggian bagi Allah selain bisa ditetapkan lewat jalur ayat ataupun hadis, bisa juga lewat jalur akal. Ya, kata para ulama, sifat ketinggian Allah di atas langit, di atas makhluknya, itu bisa ditetapkan lewat jalur ayat atau hadis atau lewat jalur apa? Akal. Karena yang namanya Allah, ya, pencipta langit dan bumi tidak layak ada di bawah. Kalau penguasa di bumi saja itu secara umum ada di atas, ya, apalagi al-khaliq. Walillahil masalu al-a'la. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, ya, dalam kitab Al-Fiqhul Absat, wallahu yud'a min a'la la min asfal li anal asfal laisa min wasfir rububiyyah walal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas karena di bawah tidak layak bagi sifat rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Jadi sekali lagi kalau mau ditetapkan lagi sifat istiwa itu dalilnya hanya apa? Nakal saja. Sedangkan sifat ulu dalilnya nakal wal al-akal. Yang kedua, sifat istiwa, ya, itu tadi sifat fi'liyah. Itu apa tadi? Sesuai kehendak Allah. Kenapa kok dinamakan sifat fi'liyah? Tidak terus-menerus dalam artian sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak istawa di atas al-arsy. Beda dengan sifat pendengaran, sejak dulu Allah tersifat dengan sifat pendengaran. Sifat ilmu, senantiasa Allah, ya, berilmu. La yadillu rabbi wa la yansa. Tidak pernah terlepas sedikit pun, sebentar pun sifat ilmu bagi Allah. Paham? Sejak dahulu sampai, ya, tidak ada batasan waktunya. Azaliyun wa abadiyun. Sedangkan sifat al-ulu, ini sifat apa tadi? Dzatiyah. Senantiasa Allah ada di atas
makhluknya. Paham tuh? Sejak dahulu kala. Kemudian yang ketiga, bedanya sifat istiwa dengan sifat ulu. Sifat istiwa itu hanya terikat dengan istawa alal arsy. Atau kalau istilah ulama, ketinggian yang khusus. Ya, istiwa Allah di atas arsy itu uluwun khas, ketinggian yang khusus. Hanya kita bisa mengatakan Allah istawa di atas arsy. Tidak benar kalau antum mengatakan Allah istawa di atas malaikatnya. Ya, Allah istawa di atas ya langitnya. Tidak. Istawa hanya di atas apa? Al-arsy. Paham? Itu bedanya. Istiwa dikatakan ketinggian yang khusus. Ayat-ayatnya tidak ada selain istawa alal arsy. Paham? Beda dengan al-ulu. Allah punya sifat apa? Ketinggian. Itu uluwun amun. Ketinggian yang umum. Antum bisa mengatakan sebagaimana dalam ayat, yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Fauqiyah atau al-ulu itu sama maknanya. Allah di atas malaikatnya. Benar. Beda. Kalau antum mengatakan Allah istawa di atas malaikatnya, ini tidak apa? Tidak benar. Faham? Istawa alal al-arsy, itu bedanya. Istiwa ketinggian yang khusus, yaitu ketinggian di atas al-arsy, sedangkan sifat al-ulu itu apa? Umum. Faham? Ya. Ini sekedar perincian dan sebetulnya lebih kita tekankan untuk menjawab syubhat alil bid'ah yang mereka suka mengatakan kemana Allah, di mana Allah ketika belum adanya al-arsy. Jawabannya apa tadi? Ya, jawabannya apa tadi? Allah tetap fil ulu, Allah tetap di atas semuanya karena Allah namanya apa? Al-ali. Itu tadi bedanya sifat istiwa di atas arsy, sifat fi'liyah, sedangkan sifat ulu tetap ya selama-lamanya Allah fil ulu. Wallahu ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, setelah dibawakan ayat-ayat tentang istiwa Allah di atas arsy, yang itu juga menunjukkan sifat ketinggian Allah, disampaikan lagi dalil-dalil yang lain. Ini dalil tentang istiwa atau dalil tentang ulu? Antum nanti jawab ya. Kita kasih pertanyaan dulu, nanti kita bacakan ayatnya. Ayat-ayat ini sebagai dalil sifat ulu atau sifat istiwa. Allah berfirman, ilayyas adul kalimut tayyibu. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Hah? Yakin? Baik. Ayat berikutnya. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Malaikat mengatur urusan dari langit sampai ke bumi, kemudian dia naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-uruj. Sifat apa? Ulu. Jadi kata para ulama, ayat-ayat ini itu dalil tentang ketinggian Allah. Ya, di atas makhluknya, di atas langit. Di antara dalilnya, redaksinya Ar-Rahman al-Aziz Tawa. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa ribuan. Ini kita sempat menukilkan tulis ya dari kitab Ibnu Qayyim As-Sawa'iqul Mursalah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, innal ayati wal akhbar adalah ala uluwir rabbi ala khalqihi wastiwa'i ala arsihi tuqaribu al uluf. Sesungguhnya ayat-ayat ditambah dengan hadis-hadis tentang ketinggian Allah di atas makhluknya, tentang istiwa Allah di atas arsy-Nya, itu bisa mencapai ribuan. Betulnya ini terang benderang bagi yang masih punya mata kepala dan mata hati yang masih waras, yang masih sehat. Ya, tentang Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Akan tapi innala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kata Allah, bukan mata kepala mereka yang buta, namun mata hati mereka yang buta.
Bahkan kata beliau, waqad ajma'at 'alaiha ar-rusul min awwalim ila akhirihim. Bahkan ini ijma para rasul sejak yang pertama sampai yang terakhir. Karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin beda-beda. Ya, kenapa dikatakan ijma? Ya, karena sekali lagi namanya akidah tauhid yang diajarkan para nabi, para rasul tidak ada bedanya satu. Sebagaimana kata Rasul SAW, nahnu ma'asyiral anbiya dinuna wahidun. Kami para nabi, agama kami satu, yaitu agama at-tauhid. Di antaranya tauhid asma wa sifat. Ya, tidak ada bedanya. Seperti yang akan disampaikan tentang Nabi Musa alaihi assalam. Kita baca ayatnya. Wa akhbarallahu subhana an fir'aun al-la'in annahu qala li Haman. Allah mengabarkan tentang Fir'aun yang terlaknat bahwasanya dia pernah berkata kepada Haman yang merupakan bawahannya, ibnili sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, bangunkan bagiku bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, agar aku bisa naik ke tempat yang tinggi, asbabas samawat, naik ke langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat kepada sesembahannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, namun aku mengira Musa itu berdusta. Kenapa Fir'aun mengatakan seperti ini? Kata Imam As-Sabuni, wa inna ma qala dzalik li'annahu sami'a Musa alaihissalam yadhkur anna rabbahu fis sama. Karena Fir'aun mendengar dari Nabi Musa bahwasanya Rabbnya Nabi Musa ada di atas. Ya, sekali lagi Fir'aun mengatakan tadi sebagai counter, sebagai jawaban, bantahan kepada Nabi Musa yang mengabarkan kepadanya bahwasanya Allah di atas langit. Makanya kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, faman nafal ulu ya minal jahmiyah fahuwa fir'auniyun. Barang siapa dari kelompok Jahmi atau siapa saja yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit, maka dia pengikut Fir'aun. Mau jadi pengikut Fir'aun? Hah? Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi kalau antum ada ustadz dai di besok atau di mana saja mengatakan Allah tidak di atas langit, ini namanya apa? Pengikut Fir'aun. Ya, ini yang dikatakan oleh para al-ulama, di antaranya Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, dan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang dan mazhab Syafi'i tadi dalam kitabnya At-Tauhid, yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit itu Fir'aun. Fir'aun ya pelopor pertama kali yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Kemudian kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, wa man asbatahu fahuwa musawiyun Muhammadi. Namun barang siapa yang menetapkan Allah tinggi di atas langit, maka dia pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata sekali lagi Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa inna ma qala dzalika li anna sami'a Musa alaihissalam yadhkur anna rabbahu fis sama' ala tara ila qauli wa inni la adhunnu kadhiba, yakni fi qauli inna fis sama' ilahan. Fir'aun mengatakan tadi karena dia mendengar Musa alaihissalam menyatakan Rabbnya ada di atas langit. Tapi Fir'aun mengatakan, aku mengira Musa itu berdusta. Sekali lagi, yang mendustakan Allah di atas langit, Allah di atas aras, maka dia pengikut Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak. Ya, satu redaksi itu banyak ayat-ayatnya. Contoh tadi, istiwa Allah di atas arsy ada 7 ayat. Antum cari ayat-ayat yang di situ ada kata-kata ilai yas'adul karim, kata-kata yas'adu. Itu semua juga sama, naik kepada Allah, Allah ada di atas. Redaksi ayat, tsumma ya'ruju ilaihi. Kata-kata ta'ruju ilaihil malaikatu, malaikat naik kepada Allah.
Itu juga dalil Allah ada di atas langit. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Setiap ayat yang ada kata-kata Allah menurunkan Al-Quran, itu dalil Allah ada di atas. Namanya menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil tentang ketinggian Allah di atas langit, ya tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalilnya ya hampir bisa dikatakan ribuan. Satu redaksi ayatnya banyak. Di antaranya tadi Ar-Rahman 'ala arsy istawa, ada 7 ayat. Kemudian juga kalau antum lihat ayat yang berkaitan tadi, Allah menurunkan Al-Quran, itu ada berapa dalam Al-Quran? Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu semua dalil Allah ada di atas, karena namanya menurunkan dari atas ke bawah. Demikian pula setiap ayat yang ada kata-kata ta'ruju ilaihil malaikah, naik kepada Allah para malaikat, itu sebagai dalil Allah ada di atas, karena namanya naik dari bawah ke atas. Demikian pula ilayas adul kalimut thayyibu. Kemudian ada ayat yang ketinggalan tadi, aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul ardh. Apakah mereka merasa aman dengan zat yang di atas langit? Dan sudah pernah kita bahas kata-kata fis sama. Ya, sebagian orang mungkin yang baru belajar bahasa Arab, fi kan di dalam. Oh, berarti kalau Allah di dalam langit, Allah tertutupi oleh langit. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang gagal paham tentang bahasa Arab. Tidak semua kata-kata fi itu artinya di dalam. Bisa maknanya di atas. Sebagaimana dalam firman Allah, Qul siru fil ard. Katakanlah, berjalanlah kalian fil ardi. Apakah ngerong di dalam bumi? Atau di atas bumi? Di atas bumi. Demikian pula tentang kisah para tukang sihir Fir'aun. Fir'aun ketika melihat tukang sihirnya bertobat, dia mengancam dengan kata-kata, la usallibannakum fi judu'in nakhli. Aku akan menyalib kalian di batang kurma. Apakah batang kurma dilobangi, dikerowoki, kemudian dimasukkan? Apakah disalib di atasnya? Di atas batang kurma. Maka kata-kata aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Ya, Allah tidak diliputi oleh langit dan Allah tidak butuh kepada apa? Langit. Ini membantah syubhat alil bidah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, poin ke-22, wa ulamaul ummah wa a'yanul a'imma minas salaf rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arsyihi. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, ulama umat Islam, para imam-imam salaf rahimahumullah tidak pernah berselisih sama sekali tentang Allah ada di atas arsy. Ini ijma salaf. Dan yang sekali lagi menukil ijma ini bukan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Syekhul Islam Ibnu. Ini bukan akidah salafi wahabi. Akidah salafus saleh. Artinya bukan yang mengarang ulama-ulama sekarang yang mereka tuduhkan. Salafi wahabi imamnya Syekhul Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita sekali lagi jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah akidah salaf mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Dan sudah kita tegaskan tidaklah kita mengikuti menghormati Ibnu Taimiyah, menghormati Syekhul Islam Al-Wahhab kecuali karena mereka mengikuti ulama salaf. Kalau mereka nggak mengikuti ulama salaf, kita nggak ikut mereka. Ini buktinya. Kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis Imam Sabuni yang wafat tahun 449 Hijriah rahimahullah ta'ala, jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Maka dusta para dai-dai itu yang mengatakan akidah Allah di atas langit itu karangan Wahabi, karangan Ibnu Taimiyah. Sekali lagi itu dusta di siang bolong. Kata Imam As-Sabuni, bahkan ini ijma salaf. Tidak ada perselisihan di antara mereka sama sekali. Dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'un, at-tabi'in, bahkan Imam Al-Auza'i dari kalangan tabi'in mengatakan kami dan para tabi'in semuanya sepakat mengatakan Allah di atas langit. Ini ijma tabi'in. Makanya sekali lagi sungguh sesat orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah di atas langit atau di atas al-arsh. Karena ini sudah ijma as-salaf. Kemudian kata beliau, yusbituna lahu min dalik ma asbatahu Allah Ta'ala. Mereka hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa yu'minuna bihi, mengimaninya. Wa yusaddiquna Rabb jalla jalalu fi khabarihi. Ulama salaf, para imam-imam salaf, mereka hanya membenarkan saja semua kabar berita dari Allah. Sebagaimana akidah dan kaidah kita dalam tauhid asma wa sifat menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikannya. Wa yutlikuna ma atlaqahu Allah Subhanahu wa taala min istiwa'i 'alal arsy. Mereka mengimani apa adanya sesuai dengan zahirnya Allah istiwa di atas arsy. Wa yumirrunahu 'ala dhahirihi. Ini salah satu beda garis pemisah antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah ataupun Ahlul Kalam tentang sifat Allah. Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan zahirnya nas. Tidak ditakwil-takwilkan, tidak ditahrif. Contoh, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajhmu. Salaf tidak pernah mentakwil. Mereka menetapkan Allah punya sifat wajah sesuai dengan kebesarannya. Bal yadahu mabsutata, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Mereka menetapkan sesuai dengan zahirnya nas. Yad dalam bahasa Arab ya artinya apa? Tangan, dalam redaksi seperti itu. Demikian pula Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia. Mereka menetapkan yang turun Allah, bukan malaikatnya, bukan rahmatnya. Beda dengan ahli bid'ah. Itu maknanya yang turun malaikatnya, rahmatnya. Makna tangan adalah kekuasaan. Dan ini sudah kita pernah sampaikan. Ciri ahli bid'ah mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan dohirnya. Kemudian wa yakiluna ilmahu ilallah. Ahlus sunnah ulama salaf menyerahkan ilmu tentang bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Nanti akan disampaikan ucapan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Istiwanya Allah maknanya sudah dimaklumi, namun bagaimananya Allah istiwa tidak diketahui. Mereka menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka berkata amanna bihi kullun min indi rabbina, kami mengimani dan semuanya itu dari sisi Rabb kami, wa ma yadzakaru illa ulul albab, tidaklah yang mengingatnya kecuali orang-orang yang cerdas akalnya. Kama akhbar Allah taala anir rasikhina fil ilmi annahum yaquluna dzalika wa radiyahu minhum fa asna alim bihi. Sebagaimana yang Allah kabarkan tentang orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah, tapi mereka menyerahkan ilmu tentang bagaimananya sifat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun meridhoinya dan memuji mereka. Wallahu taala alam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Iya, silakan, Pak. Jadi sebelah bawah di atas dalam daerah di atas orang Indonesia di atas orang. Gimana Pak?
Itu bisa dia. Lawan Indonesia dan Amerika. Orang Indonesia di atasnya Indonesia. Orang Amerika. Sekarang kaidahnya tadi Pak, kalau ditanya langit di atas bumi atau bumi di atas langit Pak. Sudah gitu aja Pak. Hah? Kalau mengatakan langit di bawah bumi, berarti apa? Ada. Hah? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ya sekali lagi, itu kalau mau akal dengan akal ya demikian. Kita tanya langit di atas bumi atau bumi di atas langit, itu aja. Baik. Kemudian juga tadi sudah cukup nas yang mengatakan Allah fil ulu, bahkan ribuan dari. Nah, wallahu ta'ala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah. Iya. Nah, ahsan. Sebetulnya kita mau jelaskan itu pada pembahasan selanjutnya. Cuma tidak apa-apa, kita kasih DP-nya dulu. Itu berkaitan dengan faedah dari ucapan Imam Malik tadi. Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah istawa, Imam Malik menjawab al-istiwa'u ma'lum. Arti makna istawa sudah dimaklumi. Tadi sudah kita sampaikan, salaf mentafsirkan istawa artinya Allah ala wartafa, di atas ars. Makna sifat-sifat Allah semuanya. Ini bukan hanya berkaitan dengan sifat istiwa. Kaidah tentang sifat Allah dikatakan oleh Imam Malik, semua makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat sudah dimaklumi. Para sahabat mereka paham, para tabi'in, tabi'ut tabi'in mereka paham apa arti dari sifat-sifat Allah itu. Tangan, tangan sudah. Tangan kalau dalam bahasa Indonesianya. Istawa artinya ala wartafa, itu sudah dimaklumi. Ada kelompok sesat namanya al-mufawwidah. Mereka mengatakan semua ayat, semua hadis tentang sifat hanya Allah yang tahu maknanya. Kalau ditanya apa arti istawa, wallahu a'lam. Apa arti bal yadahu mabsuutatan? Bahkan mungkin mereka keluaran Timur Tengah sana. Bukan mereka yang nggak paham bahasa Arab, tapi mereka memang punya keyakinan hanya Allah yang tahu apa maknanya. Biar apa? Biar selamat, nggak pakai tengkar-tengkaran kata mereka. Istilahnya kalau dalam bahasa orang kita, bahasa orang-orang belajar bahasa Arab, sakin taslam. Kalau membaca kitab kasih sukun semua. Biar apa? Nggak tahu kesalahannya. Bang, itu mirip seperti itu, cuma lebih parah lagi. Mereka nggak mau mengatakan istawa artinya tinggi, nggak usah. Biar apa? Selamat. Benar? Nggak eker-ekeran, nggak tengkar antara takwil nggak takwil, sudah. Wallahu alam sudah. Kayaknya keren gitu, wallahu alam. Padahal ini banyak konsekuensi yang batil. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mufawwidah syarru alil bid'ah. Kelompok mufawwidah sejelek-jelek alil bid'ah. Kenapa demikian? Karena dari balik ucapan mereka hanya Allah yang tahu ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat apa maknanya. Konsekuensinya yang pertama, Al-Quran nggak bisa dipahami. Paham? Antum bisa bayangkan dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas penuh dengan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat yang termulia berkaitan dengan apa? Sifat Allah apa ayat yang termulia? Ayat kursi. Kata mereka nggak bisa dipahami. Apa arti? Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Apa makna al-haya al-qayyumiyah bagi Allah? Wallahu a'lam. Ini sekali lagi luar biasa tuduhan kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada konsekuensi Al-Quran itu mencela-menceli. Kenapa? Al-Quran mengatakan afala yatadabbarul Quran. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran? Kita disuruh mentadabbur, tapi ayat-ayatnya hanya Allah yang apa? Paham maksudnya? Nah, konsekuensi ucapan mereka berat. Yang ketiga, kalau mereka mengatakan hanya Allah yang tahu ayat-ayat tentang sifat, berarti Rasul nggak tahu. Berarti Rasul apa? Jahil tentang apa arti Ar-Rahman Al-Aziz
tuduhan keji. Makanya dari ulama salaf, ulama Ahlussunnah mengatakan kelompok Mufawwidah nama lainnya Ahlut Tajhil, yang mengatakan Rasul itu bodoh, tidak paham ayat-ayat apa tentang sifat, konsekuensinya berat. Benar? Ya, dan itu masih ada sampai detik ini kelompok Al-Mufawwidah, di antaranya Hasan Al-Banna. Kenal? Nah, siapa dia? Ya, tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin. Di antara sekian kesesatannya, banyak kesesatannya. Dulu pernah kita tulis di majalah tentang kesesatan Hasan Al-Banna. Di antaranya dia beraliran Al-Mufawwidah. Dan Anda punya bukunya Hasan Al-Banna, buku risalah tentang akidahnya Hasan Al-Banna. Dia mengatakan salaf itu Mufawwidah. Dia dusta dalam apa? Ucapannya tersebut. Ya, sekali lagi, ini kelompok Mufawwidah. Kelompok Mufawwidah cuek, tidak mau tahu apa makna daripada ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala alam. Cukup atau lanjut? Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.